Laut adalah seorang lelaki yang lahir dari keluarga sederhana pada zaman pemerintahan Soeharto. Laut yang sejak dulu gemar membaca buku, mulai mengenal berbagai macam buku sastra, baik bahasa Indonesia maupun Inggris. Karena hobinya itulah, ia memilih untuk mengambil bidang studi sastra Inggris di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Kesukaannya itu semakin berkembang hingga ia menemukan buku karangan Pramudia Anantathur yang ketika itu peredarannya dilarang di Indonesia. Hal itu membuatnya harus diam-diam fotokopi tersebut di sebuah tempat yang bernama fotokopian terlarang. Disitulah ia bertemu Kinan, seorang mahasiswa fisik. Laut sedang membawa selembaran buku terlarang. Kinan yang berjalan berlawanan arah sambil membawa selembaran kertas juga. Mereka bertabrakan. Kinan membantu memunguti selembaran kertas dan menyadari buku yang mereka fotokopi sama. Mereka berkenalan. Pada saat itu, Kinan mengajak Laut untuk makan di warteg terdekat kampusnya. Saat itu, mereka berdiskusi mengenai gagasan tentang buku-buku yang disebut terlarang itu. Ketika Kinan melihat ambisi dan potensi besar Laut, ia langsung mengajaknya untuk bergabung ke sebuah komunitas bernama Winatra Wirasena. Kok diam? Ayo pesan. Kangen tengkleng ya? Tengkleng buatan ibuku tak ada tandingannya. Sejak kecil, Asmara dan aku ikut membantu memasak. Nama adikmu Asmara ya? Bagus sekali. Memang seperti apa adikmu? Asmara memang sedikit lebih bawel dan suka mengatur. Perbedaan sifatku dan Asmara seperti langit dan bumi. Lalu, apa pekerjaan bapakmu? Ia seorang wartawan harian Solo. Beliau yang mengajarkan kami berdua sejak kecil untuk mencintai bacaan. Laut, apa yang kau lakukan di masa yang akan datang? Dan apa yang kau bayangkan tentang Indonesia 10 tahun lagi? Apakah kita akan terus-menerus membiarkan rezim Soekarno berkuasa selama-lamanya? Atau apakah kamu yang ingin berbuat sesuatu? Aku hanya seorang mahasiswa semester 3 Fakultas Sastra Inggris. Yang diam-diam membaca buku Pramaja, bukan hanya karena estetika sastra, tetapi karena ada sesuatu lain yang mendorongmu. Tama, ayo gabung. Hai, Ini Naratama, seangkatan denganku divisif, jarang kuliah, lebih sering warawiri. Ayo, selesaikan makan siangmu, aku ingin memperkenalkanmu pada seseorang. Akhirnya Laut bertemu dengan Brahmodya yang merupakan pelapor Winatra Wirasena. Winatra Wirasena merupakan sebuah organisasi mahasiswa dari berbagai Bagus ya, ataupun rapi. universitas. Mereka adalah mahasiswa yang selalu membahas mengenai konsep doktrin pemerintahan Orde Baru yang sudah menjabat 30 tahun itu. Dan secara resmi, Laut bergabung ke Winatra Wirasena. Mereka melakukan perkumpulan itu di sebuah rumah sederhana yang mereka sebut rumah sejagen. Di rumah sederhana yang mereka beli dengan harga murah setelah melalui pendapatan panjang dengan dunia. Saat ini mereka sedang merapikan dan membersihkan rumah tua yang sangat berdebu dan kotor. bagus ya, rapih. Ini lemari es dari mana? Jelek amat. Dari Gusti, katanya kalau mati ditendang saja, bakal nyala lagi. Mereka semua berkumpul dan mulai berdiskusi tentang usaha melawan doktrin pemerintahan yang sudah dijalankan kepada mereka sejak Orde Baru berkuasa. Memang, apa saja hal yang merugikan masyarakat saat ini? Misalnya, yang kita rasakan saat ini, penggusuran lahan. Mungkin, Tama ingin menambahkannya? Diskusi itu penting, bergulat dengan pikiran itu wajib. Berbicaralah, Naratama, jangan hanya mendengus. Saya hanya pesimis kawan-kawan, kita yang berdiskusi karya Pak Pram saja sekarang sudah di penjara. Bagaimana kita bisa berharap para tapol dan keluarganya akan memperoleh keadilan, rehabilitasi nama, dan pemilihan jiwa? Bukan Pak Razak saja, jutaan korban dibunuh pada
pada tahun 1965 sampai 1966? Itu pertanyaan kita semua, Tama. Itulah sebabnya kita berdiskusi, mendata, dan melawan sejarah palsu buatan pemerintahan dengan terus-menerus mengumpulkan kesaksian dari korban-korban. Inilah mengapa aku tak percaya apapun yang dikatakan Tama. Hah? Maksudmu tak percaya bagaimana ya? Maksud Daniel, Tama terlalu berapi-api. Ada sesuatu yang aneh di balik api-api itu. Satu persatu dari mereka berkumpul di meja makan rumah Pancet yang mereka anggap sokors untuk kembali berdiskusi. Kita tak ingin selamanya berada di bawah pemerintahan satu orang selama puluhan tahun lalu. Mungkin kita hanya nyamuk-nyamuk bagi mereka, kerikil di sepatu mereka. Tapi aku tahu satu hal, kita harus menguncang mereka. Kita harus menguncang masyarakat pasif, pemalas, dan putus asa, agar mereka mau ikut memperbaiki negeri yang sungguh korup dan berantakan, yang sangat tidak menghargai kemanusiaan ini. Lalu, Peristiwa ini sama sekali tidak mengurangi mitologiku atau kawan-kawan yang lain. Aku hanya bertanya-tanya, seandainya kami dicambuk hingga mati pun, apakah akan ada gunanya? saya tidak tahu. Ini memang bukan suatu yang pesimis, bukan soal berguna atau tidak berguna. Kita tak akan pernah tahu kalau kita tak mencoba. Aku harap, semoga tidak harus sampai memakan korban. Aku tak keberatan kalau harus mati, Kinan. Jangan salah, aku cuma mempertanyakan kalau hingga saat ini, 1993, tak ada satu tokoh pun yang berani menentang secara terbuka. Akan ada yang muncul lalu, percayalah. Saat kembali di Jogja, mereka mendapat kabar bahwa sekarang mereka ditetapkan sebagai buronan pemerintah dan organisasi. Winatra Wirasena adalah organisasi terlarang. Akhirnya, mereka memutuskan untuk berpecah-pecah keluar Pulau Jawa agar lebih aman. Mereka berpindah-pindah selama bertahun-tahun, bahkan seminggu sekali berganti-ganti nama samaran. Laut kembali ke kamar kos dan langsung menaruh tas dan membawa handuk untuk mandi. Alex dan Nia ini katanya akan pulang sejam yang lalu. Tertelan bumi kali mereka. Mencari siapa? Gak usah tanya-tanya, ikut aja. Kalian siapa? Ingin apa? Bener dia, Nino, Sekjen, Winarta. Biru Laut. Aku selalu bertanya-tanya, apakah ini nama samaran lengkap? Seperti Amir Zain, Jaya Kusuma, Rizal Am. Ternyata Biru Laut memang nama yang diberikan orang tuamu. Setelah ditangkap, Laut dibawa ke suatu tempat yang tidak ia kenal. Di sana, ia disiksa dan diinterogasi. Laut sempat melawan saat interogasi pertama, yang membuat ia mendapat penyiksaan yang sangat luar biasa, hingga tak sadarkan diri. Keesokan harinya, mereka melakukan interogasi lagi kepadanya. Jalan lo anjing, dasar. Jalan lo anjing, dasar pemalas. Sudah ingat di mana tempat persembunyian Kinanti? Winatra, apa artinya? Winatra dan Wirasena, ini semua jadi Bramantio yang sudah membusuk di penjara. Masih saja kalian setiap anak kurus itu. Laut, kita bersih saja. Ayo santai.
Minum. Minum! Kenapa kalian berniat mengganti presiden? Urusan kalian apa? Anak kecil mau mengganti presiden. Kalau kami memang anak kecil, kenapa Bapak merasa terancam? Winata, apa arti Winata? Membagi secara rata. Membagi secara rata, seperti ajaran komunis, begitu? Ya enggak lah, semua yang baik kan memang harus dibagi. Sok ngajarin lagi. Kalian ikut-ikutan PKI. Pidato Bram kan membela petani dan buruh. Persis PKI. Wirasena, Wirasena kenapa Pak? artinya Sang pemberani. mereka memang sok berani. Mau mencabut undang-undang politik. Gila anak-anak ini. Begini, terserah kamu mau bungkam atau bersuara. Kinanti akan tertangkap suatu hari. Daniel, Alex, Kinanti, Bram, Sunu, Julius, Narendra, Gusti, dan Birula. Setelahnya laut dipindahkan ke sel yang berbeda. Di sana ada Daniel, Alex, dan Sunu. Sunu, Ah, syukurlah. Sebelahmu siapa? Alex Nu. Daniel? Hadiah. Salah satu teman mata merah melemparkan makanan ke dalam sel mereka. Makan tuh. Woi, makanan! Makan tuh. Nu, Iya, sudah berapa lama kau di sini? sejak aku diambil, aku lupa kapan. Awal Maret, Sekarang kira-kira tanggal berapa Nu? Ada yang mencatat? sekarang kemungkinan sudah tanggal 19 Maret 1998. Kok tahu? Aku menggores dinding dengan tusuk gigi untuk menghitung hari. Bagaimana kau tahu sudah berganti hari? Setiap kali mereka menyalakan musik jelek itu, artinya sudah pagi. Itu perasaanku saja. Kok bisa dapat tusuk gigi? Gak tahu, ada di toilet. Kinan di mana ya Nu? Aku betul-betul tidak tahu, Laut. Dia tidak pernah dibawa tempat ini. Aku rasa dia masih di luar karena mereka masih bolak-balik bertanya tentang Kinan. Laut, kemana Mara taman selama ini? Aku tak tahu El. Kata Kinan, dia ditugaskan ke sana kemari. Curiga, karena dia tak ada di sini. Tiba-tiba dua orang seimbang menarik paksa Daniel. Bajingan, mau kalian apakan? Kalian mau apa? Mau dibawa kemana, Nu? Mau diapakan dia? Dia pasti akan kembali, Nu. Lex, tenang Lex. Kita baru saja dibawa ke sini. Mungkin mereka mau menginterogasi saja. Daniel diinterogasi Daniel. berjam-jam. Akhirnya dibawa lagi ke dalam sel. Dia membawa berita untuk semua. Daniel dilempar kembali ke sel. Niel. Ya, pakai kain yang ada di dekatmu itu sebagai selimut. Neil, kamu diapakan? Aku diinterogasi oleh aparat perempuan sambil disiram air es berkali-kali. Kinan, sudah tertangkap Laut. Apa kata mereka? Mereka hanya mengatakan Kinan sudah terjaring. Mereka bertanya, siapa yang mendanai aksi kita dan siapa yang berada di atas Kinan dan Bram. Mereka semua mendapat giliran untuk diinterogasi, kecuali Laut. Interogasi tersebut berlangsung hingga keesokan harinya. Sunu langsung mengaku. Alex, Hadir. Daniel, Ya, Laut. Mau mati. Dua orang seibo menggiring nama yang sudah babak belur. Sono! Anjing kalian! Sono mau dibawa kemana?
Bajingan mereka. Jadi, kau berjalan bersama Kinan? Kau tahu dia dibawa kemana? Tidak, sejak dijaring, kami dipisah. Mobil kami terpisah. Aku tidak tahu dia dibawa kemana. Laut, Iya, adikmu, orang tuamu, dan orang-orang terdekatmu setiap hari mencarimu ke sana kemari. Orang Seibo kembali masuk untuk menggiring laut keluar. Laut? Brengsek, lepaskan Laut. Halo, biru laut. Halo, biru laut. anjing. Berhenti kau anjing. Kau kenapa? Hah? Mau ngomong sama aku? Hah? Persetan kau, pengkhianat. Aku paham merasamu, Laut. Orang Seibo membawa laut ke sel. Adik! Laut, oh, aku lega kau kembali. Alex, jam berapa? Hari apa? Ini sudah tanggal 16 April 1998, jam 4 sore. Laut, kau gosok tanganmu biar hangat. Itu yang biasanya kami lakukan kalau sedang mencari ikan di pagi buta. Laut, tolong jawab Laut. Alex, Daniel, Tama, Ada apa, Laut? aku bertemu Gusti mengenakan kemeja batik dengan kamera blitz-nya, sibuk memotretku selama disiksa. Laut, Ya, kau yakin yang kau lihat adalah Gusti Suroso? ya, tidak lain tidak bukan Gusti dengan kamera blitz-nya. Kita kebobolan. Bagaimana Ginan tidak menciumkan dari musang itu? Jangan menghina musang. Binatang itu jauh lebih baik dan berguna daripada si bangsat itu. Ular, dia lebih cocok disebut ular. Merayap, melilit, dan menggigit sembari mengirim beberapa tetesan racun yang mematikan. Kalian terlalu sibuk mencurigaiku, sehingga pengkhianat sesungguhnya lolos. Sebetulnya, siapakah Gusti yang kita kenal? Bapaknya bekerja di BUMN. Makanya dia punya uang dan selalu menyediakan barang di markas kita. Ibunya pemilik salon kecil, tapi selebihnya... Dia pernah keceplosan. Katanya 2 minggu nggak nongol karena anak pamannya menikah. Terus, Pamannya katanya jenderal polisi. Hah? Lex, Ya, kalau sampai aku diambil dan tidak kembali, alat tahu. Jangan begitulah. kalau sampai aku diambil dan tidak kembali, sampaikan kepada Asmara. Maafkan aku meninggalkan dia ketika bermain petak umpet. Dia akan paham. Aku akan selalu mengirim pesan kepadanya melalui apapun yang dimiliki alam. Terdengar suara pintu terbuka. Orang Seibo dan mata merah membawa laut pergi. Laut brengsek, lepaskan Laut. Jangan. Loh, kita akan kemana? Ke makam masing-masing. Ke laut. Sesuai nama. Ke kuburan. Terdengar suara pintu terbuka.
Orang Seibo dan Mata Merah membawa Laut pergi. Laut, brengsek, lepaskan Laut. Jangan, mati lo. Kita akan kemana? Ke makam masing-masing. Ke laut, sesuai namamu. Ke kuburanmu. Maka di hari kematian kau pastikan sholat datang laut. Pastikan jiwa kau menjadi bagian dari api. Pastikan roh kau menghidupi sajak ini. Semoga kau lahir berkali-kali. Mara, Ketika itu Laut menghilang. Ketika itu Laut menghilang. Keluarganya di hari Minggu sore sedang bersiap untuk makan bersama seperti biasanya dan menunggu Laut pulang. Mara, cepat bawa piring gelasnya. Nanti Mas Laut keburu datang. Iya, Ibu. Aduh, Mas Laut ini loh, susah sekali dihubungi. Sudah hampir 2 jam. Mereka menunggu Laut tak kunjung muncul. Gimana ini Pak? Mas Laut kemana? Sudah dari tadi ditunggu. Iya, Bapak tahu. Tenang dulu, mungkin macet. Atau dia telat karena ada kelas. Nggak bisa Pak, Mas Laut berbulan-bulan nggak ada kabar. Ibu nggak bisa tenang. Ya sudah. Coba Mara dan kamu makan duluan saja. Bapak coba hubungi Mas Laut. Tiba-tiba Anjani masuk dari pintu depan. Loh, Anjani? Loh, Anjani? Masuk. Ada perlu apa? Hanya ingin bertemu Mara dan menjawab Mas Laut. Loh, malah sekarang kami bingung kemana Mas Laut. Sudah berbulan-bulan tidak ada kabar. Anjani, jangan duduk di situ. Kalau Mas Laut pulang,
menunggu sangat lama, laut tak muncul. Karena kekhawatiran itu, keluarganya mulai mencari informasi tentang laut selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Dan kekhawatiran mereka bertambah saat ibu mendapatkan telepon bahwa terjadi kecelakaan pada bapak. Bapak mati. Bu, ibu kenapa? Namun, kepergian bapak bukan melemahkan asmara, dan sebaliknya. Hal itu menumbuhkan semangat dan amarah akan kebenaran yang membuat dia tegar dan tetap menuntut atas jawaban kehilangan laut. Setelah mengetahui bahwa kawan-kawan laut sudah dibebaskan, Asmara segera mencari informasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi lewat Alex yang memang dekat dengan Asmara. Kami disekap, diinterogasi, dan disiksa selama berbulan-bulan dalam sebuah markas yang bahkan kita tidak tahu di mana. Kami sudah curiga dari awal Sunu dibawa entah kemana dan tak kembali lagi. Dan setelah diinterogasi entah berapa kali, mereka membawa Laut keluar dari sel. Mara, aku tak ingin kau mendengar ini. Aku ingin kau menganggap Laut hanya memulai kehidupan baru yang lebih baik, entah dimanapun itu. Tapi mereka mengatakan hal sebaliknya, bahwa Mas Laut sudah kembali pulang ke tempat yang menjadi rumahnya sekarang, Laut. Emang siapa sih? Yang meninggal lu? Meninggal siapa? Meninggal itu yang lihat lu. Abu-abu itu siapa? Pada Kamis Hah? Enggak, dia di kalau awal tahun 2007 itu, di bawah matahari senja di hadapan istana negara kami, berdiri dengan baju hitam, dinaungi payung hitam. Kami tak berteriak atau melonjak, melainkan bersuara dalam diam. Setiap langkahmu, langkah kita, apakah terlihat atau tidak, apakah terasa atau tidak, adalah sebuah kontribusi laut. Mungkin saja kita keluar dari rejim ini 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi. Tapi apapun yang kau alami adalah sebuah langkah, sebuah baris dalam puisimu, sebuah kalimat pertama dari cerita pendekku. Matilah kau mati, kau akan lahir berkali-kali, Laut.